Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur, memujanya dan memujinya. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Misteri sebuah kematian, saudaraku. Ada sebuah misteri, sebuah kematian di mana seseorang tidak ada yang mengetahui kapan dia mati, kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah sebuah misteri. Itulah suatu hal yang memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata-kata ketika kita sedang duduk santai, kemudian terdengar orang yang meninggal dunia. Kata-kata itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada engkaulah kami kembali. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misteri sebuah kematian memang sangat unik. Banyak sekali orang yang mati tetapi dia tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Karena kematian itu adalah rahasia ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tugas kita adalah berdoa agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati itu hak prerogatif Allah yang Maha Tahu. Tetapi para ulama, para orang-orang soleh akan mengetahui ciri-ciri kematian itu jika telah mendekati sebelum 40 hari menerjang orang yang akan mati tadi. Misteri kematian ini sungguh perlu kita fahami bahwa kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun orang mengetahui kapan dia mati dan kapan dia akan selamat dari ajal tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki, pati dan bahagia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha agar kita berada dalam kebaikan terus-menerus. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Setiap manusia pasti akan mati. Setiap manusia pasti akan mati. Setiap manusia pasti akan mati. Mungkin hari ini saya bicara, besok kita dibicarakan tentang kematian saya. Hari ini kita menyolatkan guru kita, mungkin besok kita disolatkan oleh tetangga kita. Itulah misteri sebuah kematian. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan kita mati. Tapi jika Anda telah mengetahuinya, salah satu bentuk ciri kematian adalah tumbuhnya uban. Ketika Anda sudah tumbuh uban, berarti itu pertanda bahwa malaikat memberikan informasi bahwa kematian Anda sudah dekat. Bagi yang belum punya uban, jangan bangga, saya masih jauh, belum tentu. Kadang-kadang yang sudah beruban tidak mati-mati, dan yang belum beruban malah mati duluan. Itulah misteri sebuah kematian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang mendekati kematian adalah salah satunya adalah tidak berfungsinya anggota tubuh kita. Atau banyaknya gejala sakit yang kita alami dalam tubuh kita. Misalnya saja, seorang sudah lamur matanya. Matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik. Ini salah satu ciri kematian itu akan mendekati dia. Tapi yang lebih berbahaya ketika mata hatinya sudah lamur, mata hatinya tertutup.
di mana dia tidak melihat kebaikan-kebaikan lagi. Yang ada hanyalah keburukan, tapi dianggap sebuah kebaikan. Inilah kematian hati, kematian mental, kematian jiwa, jauh lebih berbahaya daripada kematian tubuh kita. Ketika mental kita sudah mati, tidak punya kepedulian dengan tetangga, tidak punya kepedulian dengan keluarga, tidak punya kepedulian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, itulah kematian sebelum mati. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Anda sudah tidak bisa melihat lagi, ataupun Anda sudah berkurang penglihatannya, itu adalah ciri bahwa tubuh Anda atau tubuh kita sudah mendekati ajal, ke sebuah kematian. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga adalah gigi sudah mulai rontok. Namun jangan bangga bagi Anda yang belum mempunyai gigi atau belum tumbuh gigi. Banyak bayi meninggal, ya. Umur 4 tahun, 3 tahun sudah meninggal. Nah, kita yang sudah tua, bongkokan, gigi sudah mulai rontok, gigi mulai berkurang, gusi sudah mulai ini, menunjukkan bahwa kita diingatkan oleh Allah bahwa kita juga akan gugur, akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya apa sih? Kita jangan repot dengan urusan-urusan yang akan menyebabkan kita lupa kepada sebuah kematian. Nah, yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri, membekali diri. Bagaimana ketika kita mati adalah berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hanya mengharapkan mati di jalan Allah, tapi hidupnya dia tidak berjuang di jalan Allah. Mati di jalan Allah tapi hidupnya tidak memperjuangkan Allah, hanya memperjuangkan perut dan perut, hanya memperjuangkan harta dan harta. Bagaimana akan mati di jalan Allah kalau dia tidak memperjuangkan, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mati di jalan Allah, kita mesti berjuang selama hidup ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Layak insyaallah kalau kita berjuang di jalan Allah, insyaallah mati kita berada di jalan Allah. Jadi kalau kita berjuang di jalan syaitan, a'udzubillah, mati kita pun berada di jalan syaitan. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah rahasia sebuah kematian. Tidak ada yang tahu hanyalah Allah. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang dekat dengan Allah, diberitahu ciri-cirinya gitu. Salah satu cirinya tadi adalah sudah bergugurkannya gusi atau gigi yang ada di dalam diri kita. Nah ini. Yang selanjutnya adalah berkeriputnya wajah kita. Tangan kita, kulit kita itu menunjukkan bahwa kematian kita sudah dekat. Tapi jangan dikira orang-orang yang sudah keriput tapi tidak mati-mati. Tapi ada orang yang masih ganteng, gagah, cantik, mati. Itu rahasia Allah. Itulah kematian. Kita tidak bisa menghadapi kematian begitu saja. Tapi kita harus menghadapi kematian dengan apa? Yaitu dengan senyum. Bagaimana bisa senyum menghadapi kematian? Yaitu dengan banyak-banyak beramal soleh. Kajilah ilmu pengetahuan, kajilah, duduklah bersama orang-orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan. Mudah-mudahan itulah sebagai motivasi untuk kita menyambut kematian yang Allah berikan, yaitu dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa kematian adalah hal yang rahasia, sangat rahasia. Tidak satupun orang diberitahu bagaimana, kapan dan dia mati. Tapi itu semua Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bolehkah kita takut dengan mati? Boleh atau tidak? Itu tergantung kita. Kalau kita takut dengan mati, kita pun akan mati.
Kalau kita berani dengan mati, kita pun akan mati. Jadi kematian tidak perlu ditakuti secara berlebihan dan tidak pula ditantang dengan keberaniannya. Tapi hendaklah kita mempersiapkan diri terus untuk menghadapi sebuah kematian. Mati adalah rahasia ilahi. Tidak satupun yang dapat mengetahui rahasianya. Kapan dia mati? Hari ini atau besok? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mati yang baik itu yang bagaimana? Mati yang betul-betul di atas jalan Allah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Nah, di bulan Muharram ini apa yang hal-hal yang diridhoi oleh Allah? Di bulan Muharram nanti ada yang namanya puasa Asyura. Ada puasa Asyura. Di bulan Muharram ini kita perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak silaturahim, perbanyak sedekah. Itu hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu kita pas sedekah kemudian kita mati. Siapa tahu kita pas lagi baca Quran kemudian kita mati. Siapa tahu kita pas berpuasa kemudian kita mati. Itu kita tidak mengetahuinya. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, supaya hambanya itu tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, tapi kehidupan yang kekal abadi itulah akhirat. Kita lebih banyak mengejar yang sementara dan meninggalkan yang abadi. Nah, inilah kebodohan manusia, kebodohan kita. Hanya mengejar hal-hal yang sementara dan meninggalkan hal-hal yang sangat kekal dan abadi kelak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, detik demi detik, ucapan demi ucapan, penglihatan demi penglihatan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bicara yang baik, maka hisabnya pun akan baik. Ketika kita bicara yang jorok, yang kotor, maka hisab pun akan jorok dan kotor. Begitu juga penglihatan kita, mata kita, hati kita, telinga kita, semua itu akan dihisab. Oleh karena itu, kita hendaklah berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, yang lebih ikhlas, yang lebih istiqomah, yang lebih baik amalnya, yang betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mulk ayat 2 tadi menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jangan berlomba-lomba dengan keburukan, tapi kita berlomba-lomba dengan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan jauhilah wala ta'awanu 'alal ismi wan udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada istilah kematian. Lalu apakah kita sudah siap bertobat hari ini? Itulah salah satu persiapan menghadapi kematian adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan hari ini? Kita bacakan istighfar di sore hari. Apa yang kita lakukan di sore hari, kita bacakan istighfar di pagi hari. Taubat itulah yang menyebabkan seorang bisa mati dalam keadaan baik. Orang yang meninggal di hari Jumat, insya Allah orang tersebut adalah orang yang akan selamat dari siksa kubur. Nah, bagaimana caranya kita selamat dari siksa kubur? Salah satunya adalah kita usahakan meninggal di hari Jumat.
Atau yang kedua, yaitu dengan melakukan secara rutin amaliyah membaca surat Al-Muluk. Insya Allah kalau kita rutin membaca surat Al-Muluk, kita akan diselamatkan dari siksa kubur. Nah, itu. Kalau kita sudah selamat dari siksa kubur, berarti kita sudah memasuki dunia akhirat. Melalui akhirat, insya Allah kita akan selamat juga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita segera bertaubat di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, di bulan Muharram ini. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, Syahrul Muharram. Nah ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungi bahwa pepohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya pun akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Jadi kematian itu bukan hanya milik manusia, tapi milik semua yang bernyawa, termasuk pohon-pohon, karena pohon juga termasuk sesuatu yang bernyawa. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurhum yaumal qiyamah. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya rasa cukup tausiah kali ini untuk diri saya, ya. Tausiah kali ini untuk diri saya, untuk Anda semua yang bisa mendengarkan atau menonton video tersebut. Semoga bermanfaat dan juga menjadi amal kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. In uridu ilal islah mastata'tu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and share and subscribe.